Halo semuanya, selamat datang dan selamat malam di acara Replus View 2022. Sebelumnya, kami mau mengucapkan terima kasih untuk narasumber, Bapak Ibu dosen, dan juga seluruh peserta yang udah hadir untuk acara Replus You Session ke-6 pada hari ini. Semoga kalian semua bisa menikmati acara hari ini ya. Sebelum kita mulai ke acara ini, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai MC dan moderator untuk hari ini. Nama aku Aileen dari DKV 2019 dan Aku Daniela dari DKV 2020, dan kami akan menemani kalian semua pada malam ini. Nah, sebelum acaranya dimulai, ada baiknya kita memulai acara hari ini dengan doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kak Helena, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, teman-teman, doa akan saya pimpin secara Kristiani. Doa dimulai. Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur karena boleh berkumpul bersama-sama di Zoom meeting ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai acara pada malam hari ini. Kami mohon campur tangan dari Engkau agar acara ini dapat berjalan lancar seturut kehendak-Mu saja. Kiranya Engkau memberkati dan membimbing masing-masing dari kami, para panitia, narasumber, dan peserta acara yang sudah hadir pada kesempatan ini. Hanya di dalam nama-Mu kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Helena atas doa pembukanya. Mungkin sekarang kita coba tanya-tanya dulu kabar semuanya kali ya. Ya nih, gimana kabar teman-teman? Pada sehat-sehat semua kan ya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik, karena kasus COVID-19 juga lagi melonjak tinggi banget dalam minggu ini. Iya benar banget nih, jangan lupa untuk stay safe dan konsumsi banyak vitamin ya. Nah, berikutnya kami akan membantu menjelaskan secara singkat mengenai acara Replus View terlebih dahulu. Replus View 2022 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Peminatan Desain Grafis UPH sejak tahun lalu yang meliputi ulasan karya-karya mata kuliah maupun portfolio. Karya yang dikumpulkan kemudian akan diolas oleh narasumber yang telah lama berpengalaman di dalam bidang desain grafis. Dalam acara Replus View 2022, diharapkan agar para peserta mendapatkan sebuah pemahaman lebih lagi mengenai pentingnya portfolio desain yang berkualitas. Oh iya, selain itu, Replus You juga masih open call for works loh. Jadi, ini open submission mahasiswa-mahasiswi jurusan DKV UPH. Dan juga open submission untuk publik, di mana semua orang dapat berpartisipasi. Jadi, tinggal langsung kumpul aja karya kalian. Karya yang dikumpul akan melewati proses kurasi internal, dan akan dilanjutkan dengan penilaian oleh para reviewer yang pastinya sudah berpengalaman. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan sampai lupa atau ketinggalan kesempatan ini ya. Sebelum kita kenali narasumber kita hari ini, kita mau tanya dulu nih, di antara kalian ada yang tahu cetak desain menggunakan teknik risograf nggak ya? FYI, teknik cetak seperti ini tuh unik banget loh. Kalau aku sih tahu, soalnya waktu kelas produksi cetak semester lalu, aku dapat banyak banget insight dari seorang desainer grafis yang mengajarkan teknik cetak risograf. Aku yakin teman-teman angkatan 2019 dan 2020 udah tahu dong siapa narasumber hari ini. Wah, iya dong pastinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, sesi hari ini akan diulas langsung oleh Pak Januaryanto selaku founder dari Each Other Company. Pak Januaryanto adalah seorang desainer yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Ia menawarkan desain grafis, penataan pengarahan seni, dan penelitian kreatif di bidang seni, arsitektur, dan desain. Datang dari latar belakang yang multikultural ini, ia berpikiran terbuka dan memiliki minat yang tulus terhadap budaya dan keanekaragamannya. Sebagai seorang desainer, pendekatannya dalam berkarya didefinisikan oleh jaringan kolaboratif yang menunjukkan ia untuk mengintegrasikan desain, komunikasi, dan strategi untuk mengembangkan proyek-proyek komersial dan institusional yang fokus dalam budaya kontemporer. Ia percaya bahwa desain dalam artian yang paling sederhana adalah memiliki niat tentang hal-hal yang kita lakukan dan menciptakan nilainya di masyarakat. Menarik banget ya teman-teman. Kalau gitu nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Januar. Halo Pak. Halo Pak Januar. Halo Dani dan Aileen, thank you buat introduction-nya. Iya Pak. Ini saya langsung screen share aja ya.
Oke. Bisa ya? Sudah kelihatan ya presentasinya? Sudah, Pak. Kelihatan. Ya, jadi saya Januari Arto dari HR The Company dan juga for the reading ya. Jadi langsung aja. Jadi ya kalau ya sedikit mengenai HR The Company ya. HR The Company itu merupakan sebuah studio desain dan juga konsultan kreatif ya. Kita start dari 2015. Kebanyakan kita bekerja sama dengan brand atau juga individual dan juga institusi-institusi kebudayaan ya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti visual identity system, terus juga editorial development, kurasi dan pameran, terus retail, visual merchandising, sampai ke product development dan juga produksi dari barang-barang desain ini gitu, dalam berbagai skala ya, jadi skala besar, skala kecil gitu. Terus tim kita sebenarnya timnya cukup kecil, tim intinya, tapi kita juga memiliki network profesional desainer-desainer dan kreatif-kreatif lainnya gitu. Jadi termasuk ada book designer, copywriter atau penulis gitu, editor, typeface designer, arsitek dan lainnya. Jadi kalau dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu selalu terdiri dari 3 elemen penting ini ya. Jadi ada satu ideation, terus execution dan implementation. Jadi kalau ideation itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih abstrak ya, yang imaterial, jadi yang mungkin nggak ada bentuknya. Jadi dari riset, dari observasi gitu. Terus planning gitu, perencanaan kreatif gitu-gitu. Strategi juga ya termasuk, terus juga ada execution. Execution itu lebih ke crafting dari desain itu sendiri. Jadi pembuatan image, pembuatan visual ya. Jadi dari sesuatu yang abstrak gitu coba visualisasikan gitu dari execution. Terus implementation adalah bagaimana caranya untuk mentransform dari image yang sudah ada dari execution itu tadi, visualnya seperti apa, dijadikan objek desain yang dibutuhkan gitu. Jadi misalkan kita udah ngedesain buku secara digital, terus kita implementasikan dengan cara dicetak gitu. Jadi semua elemen-elemennya mulai dari pemilihan kertas sampai pemilihan misalkan binding atau finishing itu masuk semuanya dalam step implementasi itu gitu. Termasuk juga misalkan kita membuat poster, membuat logo gitu, terus kita implementasikan misalkan menjadi objek tertentu gitu, bisa aparel misalkan, bisa poster dan lain-lain. Jadi pekerjaan kita secara garis besar bisa dikelompokkan dalam 3 kategori ini. Ini mungkin beberapa klien atau juga komisioner dari pekerjaan-pekerjaan desain kita. Jadi kebanyakan masih dalam sektor desain, sektor kreatif dan juga seni ya mungkin ya, atau juga ke cultural, kebudayaan gitu. Terus selain kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya lebih komersil, sifatnya untuk klien, untuk orang lain, itu kita juga memiliki beberapa proyek ya, atau beberapa inisiatif sendiri dari internal di dalam studio. Jadi kita punya satu proyek penerbitan namanya For the Reading, dan juga sekarang mulai tahun lalu kita mulai eksplorasi di printing ya. Jadi printing terutama riso ya dalam hal ini, terus juga
dan distribusi gitu, juga ada retail service gitu untuk objek-objek cetak, publikasi, dan mungkin barang-barang lain yang berhubungan dengan desain ya Mas ya. Jadi itu dalam di bawah nama For the Reading Press gitu. Jadi semua kegiatan yang menunjang kegiatan aktivitas penerbitan gitu. Mungkin sedikit kita sedikit go through dari ini mungkin ya contoh-contoh pekerjaan kita di studio Cager. Jadi ini ada satu visual yang kita lagi develop juga untuk Goethe Institute. Jadi kita sekarang ini bertindak sebagai konsultan desain grafis untuk Goethe Institute. Jadi kita mengerjakan semua visual yang dibutuhkan oleh mereka. Gitu. Jadi untuk beragam departemen, dari departemen yang sifatnya lebih ke kreatif, ke kebudayaan, biasanya banyak program-program musik, sampai ke program-program yang sifatnya lebih ke pendidikan ya, seperti kelas-kelas sekolah-sekolah bahasa, perpustakaan dan lain. Ini salah satunya saja. Terus ini mungkin salah satu portfolio kita di awal-awal sekali ya, mungkin di awal 2016-2015. Jadi di mana kita pertama kali mencoba teknik cetak riso. Waktu itu kita ada satu pekerjaan dengan fashion designer, di mana si fashion designer ini membuat pakaian dengan membuat benangnya sendiri gitu. Benangnya semuanya organik. Waktu dibikinnya kalau nggak salah di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi untuk koleksi dia ini kita mau bikin satu katalog gitu, karena ini semua proses dari pembuatan benang sampai pakaiannya organik. Waktu itu kita pilih cari-cari tahu teknik cetak apa nih yang paling mendekati, yang paling representatif untuk proyek fashion ini gitu. Jadi waktu itu kita ketemu dengan risograf, teknik cetak riso yang memang menggunakan tintanya juga dari bahan organik ya. Waktu yang dulu itu tintanya dibuat dari soybean ya, jadi soybean oil, jadi minyak dari kacang kedelai kalau nggak salah ya gitu. Jadi waktu itu kita ekspor dari situ, mulai pertama kalinya kita mencoba teknik riso gitu. Jadi tapi waktu itu hanya sesekali saja gitu. Terus juga kita sempat develop juga visual identity buat Pavilion Indonesia waktu di Venice Architecture Biennale. Jadi itu pekerjaannya mulai dari logo, dari identitas visual dan sistem turunannya sampai ke buku. Jadi waktu itu temanya adalah emptiness ya. Jadi bagaimana ruang kosong, mungkin kalau dalam desain grafis itu white space ya adalah sebuah entitas yang aktif gitu sebenarnya, yang membentuk sebuah desain gitu. Jadi kekosongan itu adalah sesuatu yang aktif, bukan yang pasif gitu. Jadi konsepnya waktu itu kita bikin satu buku yang kalau dilihat dari sisi manapun itu semuanya putih gitu. Gitu. Terus ini juga kita terlibat dalam istilahnya kayak mungkin spatial desainnya ya. Jadi ada beberapa elemen-elemen yang kita ikut bantu desain juga untuk pamerannya. Jadi untuk balok-balok seperti ini, terus ada infografisnya, terus pencahayaannya dari mana gitu. Jadi cukup beragam skop pekerjaannya. Lalu ini mungkin pekerjaan yang lebih komersial ya sifatnya. Itu kalau nggak salah ini tahun 2020, di mana awal-awalnya pandemi. Terus kita di approach sama Tanah Merah Coffee gitu, jadi mereka mau come up sama satu campaign dan satu rangkaian produk yang baru gitu, jadi produk kopi untuk di rumah gitu. Jadi kita terlibat dalam pembuatan brand campaign-nya, jadi dari art direction foto sampai ke waktu mereka juga membuat satu retail baru
yang dimana dia cuman menjual barang-barang untuk dibawa pulang gitu. Jadi bukan kafe ya, sifatnya lebih ke retail. Jadi kita mendesain merchandising-nya, visual merchandising, tentu kolaborasi juga dengan interior designer, sampai ke detail-detail kecil mungkin seperti kayak semacam signage kayak gini mungkin ya gitu. Jadi untuk produk-produknya gitu semuanya. Jadi juga ke dari desain grafis tapi kita terjemahkan ke 3D ya, satu yang spasial gitu. Terus juga kita pernah terlibat di London Book Fair, jadi tahun 2019. Jadi di situ kita membuat satu pameran kolateral. Jadi di 2029 Indonesia terpilih jadi guest of honor di London Book Fair. Jadi pameran utamanya itu bentuknya pavilion. Jadi di pavilion itu mereka kontingen Indonesia memamerkan buku-buku terbitan dari penerbit Indonesia. Gitu. Tapi di luar pavilion itu juga dari Backcraft menginginkan ada rangkaian pameran-pameran program lain gitu, salah satunya desain. Dan untuk pameran desain ini kita yang ikut mengkurasi dan juga memproduksi pamerannya di London langsung gitu. Jadi ini kita buatnya waktu itu sistemnya lebih seperti public intervention, terus di beberapa titik di kota London waktu itu. Terus jadi dari public intervention itu hasilnya kita setelah 1 minggu atau 2 minggu ya kira-kira gitu, hasilnya kita pamerin di salah satu galeri juga di sana, di mana dari hasil public intervention dan observasi kita juga melakukan dokumentasi. Jadi ada video, ada foto gitu, dan untuk foto-fotonya kita buat jadi satu seperti exhibition handout, seperti zine. Jadi tiap-tiap warna ini waktu itu merepresentasikan ini di hari-hari yang berbeda gitu. Jadi misalkan warna biru ini di hari pertama, warna hijau di hari kedua, gitu, dan seterusnya gitu. Begitu. Terus kita juga sempat mendesain juga untuk Indonesian Film Festival di London. Waktu kegiatannya ada di Curzon. Curzon ini mungkin semacam bioskop, jaringan bioskop salah satu yang terbesar juga di sana di London. Jadi kita in charge untuk desain dari identity dan juga publicity-nya, jadi poster dan lain-lain gitu. Terus juga kita sempat membuat sebuah pameran ya untuk J.F. Smith. Jadi J.F. Smith itu pabrik kertas yang mungkin bisa dibilang kertas-kertas fancy yang cukup dekat hubungannya sama pekerjaan-pekerjaan desain ya. Jadi kebanyakan yang menggunakan kertas J.F. Smith itu juga desainer. Jadi kalau nggak salah di tahun 2018 kita bikin satu pameran untuk mereka di Jakarta, di mana kita nggak hanya mendesain kolateral pamerannya, tapi kita juga ikut dalam kurasi dan juga produksi pamerannya. Jadi kita yang bikin kuratorialnya, kita yang membuat pameran ini supaya kejadian gitu. Jadi mengimplementasikannya gitu. Jadi dari situ, dari pameran ini sekitar 1 bulan, terus juga ada rangkaian workshop. Jadi workshopnya waktu itu kita juga meminta dari masing-masing eksibitor ya untuk membuat satu workshop yang sesuai dengan tema atau karya-karya yang dipamerkan gitu. Terus ini ada pekerjaan mungkin yang lebih konvensional. Waktu itu kita
membuat satu menu baru ya, jadi desain untuk menu, tapi kita juga terlibat dari fotonya, jadi dari art direction untuk fotonya seperti apa gitu, untuk pemilihan detailnya seperti apa gitu. Ini untuk satu restoran Jepang. Terus kita juga terakhir di tahun ini 2020-2021 kita terlibat di development identity untuk Lebajo. Lebajo itu sebenarnya nantinya akan menjadi sebuah resort complex di Labuan Bajo, tapi untuk sekarang mereka membuat satu kafe ya di Melbourne. Jadi kita terlibat lebih ke desain grafis secara keseluruhannya. Jadi logo dan kolateral lainnya gitu, termasuk juga untuk desain dari series dari merchandise-nya mereka gitu. Terus ini juga salah satu inisiatif kita di awal pandemi. Jadi ketika awal-awal banget ya, mungkin baru 3 bulan atau pertengahan tahun 2020, masih awal-awal pandemi banget. Waktu itu kita bikin satu inisiatif namanya Design Drive-Thru. Jadi itu ya, idenya dari drive-thru. Kalau ke fast food ada telepon di situ yang kita paling berkomunikasi sangat cepat. Jadi waktu itu idenya adalah bikin satu platform untuk mungkin bisa bisnis, bisa brand, bisa mungkin individual dari private sector yang entah usahanya atau brandnya atau mungkin ada program-program mereka yang terhambat karena COVID. Jadi waktu itu tujuannya adalah untuk kita bisa memberikan atau sharing ya. Jadi kira-kira dengan skill kita sebagai graphic designer, skill kita sebagai konsultan kreatif, kita bisa ngebantu mereka bagaimana untuk meringankan mungkin ya beban, atau juga bisa beradaptasi ya. Jadi gimana untuk beradaptasi ketika di awal pandemi gitu. Jadi ini bentuknya waktu itu mungkin kita bikin sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Jadi konsepnya kita buka open, jadi orang-orang yang merasa ingin atau butuh untuk berkonsultasi bisa mendaftar ya. Waktu itu kita buatnya online, jadi lewat Zoom kebanyakan, dan kita juga mengajak beberapa teman-teman kita juga ya, misalkan mungkin ada orang yang butuh fotografer, ada yang butuh ilustrator, atau ada yang butuh misalkan dari segi bisnis gitu. Jadi kita ajakin mereka untuk ikut bareng-bareng memberikan konsultasi gitu ke orang-orang yang mendaftar ini gitu, yang membutuhkan bantuan gitu waktu itu. Jadi result-nya sebenarnya ada beberapa yang memang mengimplementasikan dari hasil-hasil konsultasi yang kita berikan. Ada juga yang memang mereka coba develop lagi dari situ gitu. Jadi waktu itu kita mungkin ada bikin sekitar 20 sampai 30 konsultasi waktu itu. Jadi ada yang kita bareng teman kita di Australia, ada yang bareng teman kita di Filipina, bahkan ada yang di Dubai ya kalau nggak salah. Jadi itu cukup jadi memberikan satu perspektif baru juga buat kita sebagai desainer grafis. Jadi bagaimana bisa problem solving gitu ya mungkin ya. Jadi mungkin outputnya yang tidak terbatas pada output yang bentuknya visual gitu. Jadi lebih secara ideation gitu mungkin. Jadi bisa dari strategi, bisa dari planning gitu, bisa dari pengetahuan yang mungkin sifatnya lebih abstrak gitu. Terus
Dari situ mungkin kita juga bisa langsung bicara ke further reading ya, tentang further reading. Jadi di tahun 2017 kita start further reading itu dari online, dari Instagram, sebagai waktu itu niatannya adalah untuk berbagi aja sih. Jadi kebetulan karena tim kita waktu itu cukup hobi membaca ya waktu itu ya. Jadi kalau lagi istirahat makan siang atau misalkan sebelum mulai kerja atau setelah kerja gitu, kadang kita ada waktu sedikit buat ngobrol gitu ya. Jadi ada yang ngobrol tentang desain, ada yang ngobrol tentang yang lain-lain selain desain. Tapi terus dari obrolan-obrolan itu mulai kita ada yang anak magang gitu, misalkan masih kuliah gitu, sambil kuliah dan lain-lain. Dan ada yang menyeletuk gitu mungkin ya, kayak kayaknya kalau kita bisa bikin satu inisiatif yang sifatnya lebih berbagi tentang pengetahuan tentang apa sih kira-kira yang sedang berlangsung di pendidikan desain di Indonesia atau di luar Indonesia, dan juga perkembangan industrinya gitu. Jadi karena kebetulan di tahun-tahun 2016 akhir dan 2017 kita juga baru mulai studio, dan kita masih cukup istilahnya masih memperhatikan banget tuh kayak gimana progres atau perkembangan pendidikan desain grafis di Indonesia, dan juga perkembangan dari industrinya gitu. Jadi gimana keduanya bisa sinkron gitu. Jadi dari situ kita mencoba sebuah proyek inisiatif ini gitu. Kalau sekarang mungkin jadi sudah lebih berkembang. Jadi arahnya ada print itu maksudnya adalah semua produk cetak ya gitu. Jadi bisa buku, bisa zine, bisa poster, stiker dan lain-lain. Lalu press itu sifatnya lebih ke arah produksinya ya. Jadi produksi cetak dan juga produksi-produksi yang sifatnya kepenerbitan gitu. Lalu ada kios ini yang baru kita jalankan di awal tahun. Jadi kios ini sifatnya lebih seperti toko gitu ya, toko buku gitu. Tapi yang sifatnya temporer gitu dan berpindah-pindah. Jadi terbentuklah di 2017 itu konsep further reading jadi menjadi sebuah platform untuk penerbitan atau platform untuk berbagi ya. Jadi kita ada sumber-sumber atau misalkan ada bacaan-bacaan atau ada referensi dari berbagai sumber yang kita bagikan melalui Instagram waktu itu. Lalu juga dibarengin dengan beberapa pameran-pameran desain atau workshop-workshop desain. Jadi tujuannya lebih untuk memantik ini ya, ada diskusi tentang praktek desain dari lingkungannya gitu. Jadi bukan praktek desain dari dalam ekosistem desainnya itu sendiri, tapi juga dari hal-hal yang bersinggungan gitu. Jadi misalkan di praktek desain, di industri desain itu ada misalkan ada klien, ada project yang komersial sifatnya, ada yang mungkin sifatnya lebih artistik dan lain-lain. Jadi dari konteks-konteks yang lebih besar dari desain itu sendiri gitu yang saling mempengaruhi gitu. Jadi dari situ berangkatnya, terus mulai tahun lalu kita ada satu fasilitas produksi cetak gitu. Jadi kita bisa lebih lebih aktif mungkin ya dalam hal penerbitan, mungkin dalam hal produksi produk-produk cetak gitu. Jadi kita menggunakan mesin riso karena ini ya mungkin alasan utamanya mungkin dari cost-nya juga. Secara cost itu relatif rendah, dan juga
secara cost juga kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan cetak yang sifatnya lebih kecil. Jadi nggak seperti kalau kita ke percetakan offset harus skalanya mungkin ribuan. Kalau percetakan menggunakan riso itu kita bisa mungkin dari 50 set sampai ratusan kecil gitu. Jadi dan itu bisa dilakukan dengan, jadi kalau kita bisa produksi yang kecil, kita bisa produksi lebih sering gitu. Jadi kita pengennya itu. Terus juga dengan keterbatasan dari riso itu sendiri juga menjadi salah satu metode kita buat menghasilkan objek-objek atau barang-barang cetak gitu. Jadi kita lebih banyak bermain atau mengeksplor dari si kemampuan mesinnya itu sendiri. Jadi bagaimana mesinnya berfungsi, terus kita jadi mengambil pemahaman dari bagaimana mesin ini bisa berfungsi dan menerjemahkannya ke desainnya kita gitu. Jadi lebih kita beradaptasi ke metode produksi kita sendiri gitu. Jadi mungkin secara garis besar apa yang dilakukan di project further reading ini mungkin lebih ke arah satu kurasi. Di kurasi bisa macam-macam dari pemilihan konten atau pembuatan kerangka editorial gitu, sampai ke pemilihan tim gitu ya misalkan untuk itu. Terus juga ke development, lebih ke pengembangan secara kreatif, secara desain. Terus juga produksi, jadi kegiatan produksi cetak terutama, dan juga distribusi gitu. Jadi ini ketika kita mulai di Instagram, terus ini salah satu buku pertama kita di 2019. Terus ini bagian dalamnya, jadi bisa dilihat kita sangat membatasi pemilihan penggunaan warna, terus juga secara visualnya, secara layout. Jadi elemennya sangat minimal gitu. Jadi ada foto, ada teks, warna merah, warna hitam gitu. Jadi terus ini beberapa kegiatan launching-nya. Terus ini dari limbah percetakan riso kita buat menjadi buku ya, jadi upcycle. Ada juga yang kita bikin jadi label packaging. Terus ini buku kita kedua juga sama, kita masih keep it very simple, jadi 2 warna. Cuma di buku kita yang kedua ini kita mencoba lebih eksplor dari segi mungkin dari ukuran atau dari intensitas tintanya ya. Jadi kita bisa eksplor mungkin color blocking seperti ini lebih besar atau seperti ini gitu. Jadi bidang cetaknya lebih besar, kita coba push dari situ. Atau misalkan ini yang full bleed warna hitam gitu, tapi bisa dilihat semuanya kita keep it very simple. Jadi walaupun ini bidangnya besar, kita cuma cetak satu warna gitu. Ini juga satu warna, mungkin ada detail-detail dengan warna lain gitu. Ini pop-up-nya lagi, ini ada beberapa merchandise. Terus kita juga menggunakan limbah dari banner ini, kita terjemahkan menjadi tas. Terus ini buku kita yang ketiga. Kita mencoba untuk push lagi dari sisi produksi, sisi printing. Jadi kita mencoba untuk color blocking, dan tapi keep it yang elemen-elemen lainnya tetap minimal gitu. Jadi cuma 2 warna, kuning dan hitam gitu. Jadi terus kita juga coba ekspor dari segi foto, bagaimana supaya foto satu warna tapi kontrasnya dapat gitu. Jadi itu, atau misalkan kita pakai grafiknya kita buat jadi kuning juga, lalu kita timpa
teksnya hitam gitu. Jadi semuanya kita batasin untuk dapat outputnya maksimal gitu. Jadi semuanya very simple, semuanya very consistent gitu. Jadi gitu. Terus kita juga ekspor bagaimana cetak riso bisa juga digunakan untuk pembuatan packaging ya. Jadi ini sifatnya lebih packaging kecil. Jadi mungkin seperti ini ya, kotak Pepsodent gitu mungkin ya, kotak pasta gigi gitu. Terus ini ada juga buku foto. Kita ini mencoba untuk cetak 4 warna dan full bleed gitu. Jadi mungkin beberapa hal-hal yang penting untuk di consider untuk cetak riso itu Lucu ya, satu, usus bisa panas. kita keep it very simple, less is more. Jadi elemen-elemennya kita coba selalu bikin yang lebih sedikit tapi kita maksimalin sebaik mungkin gitu. Terus yang penting juga adalah untuk membedakan antara pixel, dalam hal ini mungkin sifatnya lebih ke fotografi, foto, pixel, dan vektor gitu. Jadi vektor untuk ilustrasi, vektor bentuk, garis, teks gitu. Jadi karena pixel dan vektor itu untuk proses cetaknya ini menjadi 2 hal yang berbeda gitu. Jadi pixel ada cara cetaknya sendiri dan vektor ada cara cetaknya sendiri gitu. Terus terakhir mungkin konsisten ya. Jadi di konsisten lebih ke arah misalkan untuk mendapatkan hasil cetak riso yang maksimal, misalkan kalau kita membuat zine tentang foto, mungkin ya udah dari awal sampai akhir kita menggunakan foto gitu, atau mungkin kita menggunakan foto dan teks gitu. Jadi kita keep it very simple. Jadi ada teksnya adalah vektor, fotonya adalah pixel gitu. Jadi cuma ada 2 elemen gitu misalkan. Jadi ini contoh less is more. Jadi kalau sekarang kita cuma punya 3 warna, biru, merah, kuning plus hitam, 4 warna. Jadi dari 3 warna ini kita bisa menghasilkan, jadi ada, kalau mungkin cetak biasa mungkin cuma ya 3 warna, kita dapat 3 warna, tapi dengan riso kita bisa dapat dicampur warnanya, jadi di overprint, ditimpa. Jadi kita bisa dapat warna hijau atau ada warna ungu dan juga mungkin ada sedikit orange atau pink gitu. Jadi ini gitu. Jadi kita menggunakan 3 warna tapi bisa dapat 6 sampai 7 warna gitu dari hasil cetaknya. Jadi terus juga untuk ini contoh pixel dan vektor gitu. Jadi ini vektornya jadi logo-logo yang sifatnya mungkin bisa dibilang ya outputnya dari Illustrator, terus ini outputnya dari Photoshop gitu. Jadi ini adalah 2 hal, pixel dan vektor, 2 hal yang berbeda. Lalu kita proses cetaknya juga berbeda gitu. Terus ini terakhir mungkin ya. Jadi tadi dari ini adalah ilustrasi yang kita cetak 4 warna. Jadi ini untuk riso kita selalu pisahkan per warna ya gitu. Jadi ada warna biru, merah, kuning dan hitam. Jadi dari sini dari 4 warna aja kita bisa dapat hasil seperti ini gitu. Jadi dari warna hijau kita bisa dapat warna orange, warna ungu, gitu. Coklat atau coklat kehijauan gitu. Jadi lagi-lagi ini less is more. Jadi kita cuma pakai 4 warna tapi kita bisa dapat hasil yang berwarna-warni, terus juga konsisten. Dalam hal ini kita hanya mencetak ilustrasi, jadi semuanya ilustrasi dan semuanya vektor ya. Jadi dengan file atau final artwork yang sangat minimal kita bisa dapat hasil yang maksimal gitu. Mungkin sekian untuk presentasi dari saya. Bisa mulai ke Iya.
langsung ke review karya ya, Pak. Oke, boleh. Ini yang sharing siapa ya tadi ya? Udah. Oke. Belum muncul ya? Iya, masih hitam sih, Cila. Oke, udah nih, Pak. Oke, ya ini mungkin beberapa karya ya yang penting untuk dibahas ya. Jadi di sini mungkin bukan dari baik buruknya desainnya, tapi lebih ke compatibility atau apa sih namanya kecocokan ya untuk implementasi RISO gitu. Jadi dari eksekusi, dari desain, dari visual untuk bisa diimplementasikan ke cetak RISO gitu ya. Mungkin reviewnya mungkin lebih dari sisi itu ya gitu. Jadi ini ada beberapa karya yang mungkin bisa jadi case study atau highlight ya. Jadi ada Vidya, Melanie, Nivel ya sama Vanessa ya. Mungkin bisa kita buka satu-satu, Cila, dari berurutan. Ya, bisa dari Melanie dulu. Ya, kalau dari karya Melanie ini menariknya adalah banyak permainan tekstur ya. Jadi dari color blocking, terus ada gradient, terus ada overlap dengan vektor teks gitu, ilustrasi icon-icon, terus ada vektor juga dalam bentuk halftone ya seperti ini ya, teks gitu. Jadi ini menariknya nanti ketika di produksi RISO akan menghasilkan tekstur yang beragam ya gitu. Tapi tetap ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi seperti halaman-halaman yang sifatnya lebih color blocking ya. Jadi seperti ini misalkan nih foto yang satu halaman penuh seperti ini gitu. Ini perlu diperhatikan dari sisi intensitas warna gitu dan lain-lain. Jadi biasanya kalau kita mau cetak foto yang full bleed seperti ini fill-nya ya, fill atau transparansinya kita turunin ke 70% gitu. Jadi untuk mengurangi potensi paper jam gitu. Jadi karena kalau RISO kalau terlalu basah dia kertasnya bisa nyangkut gitu. Jadi mungkin itu ya. Jadi kalau untuk karyanya dari Melanie gitu. Jadi secara mungkin ya masukannya jadi bisa di simplify gitu secara keseluruhan, secara overall gitu. Jadi walaupun permainan dari teksturnya ini menarik gitu ya. Ya mungkin bisa dibuka untuk PDF lainnya, coba lihat dari sini. Ya. Nah, kalau untuk Nivel ini secara desain, jadi ini konsisten ya. Jadi banyak penggunaannya lebih ke arah ilustrasi dan tipografi ya. Jadi hanya 2 elemen, terus keduanya ini cenderung berbeda warna gitu ya. Jadi misalkan
ilustrasi lebih banyak dengan warna hitam, terus vektor lebih banyak warna biru gitu. Jadi ketika akan dicetak, kalau riso kan kita cetaknya per warna ya. Jadi misalkan kita cetak biru, untuk warna biru kita bisa settingannya untuk vektor gitu. Dan ketika ditimpa untuk warna hitam, kita bisa settingnya untuk pixel gitu. Jadi kedua warna ini bisa dapat efeknya yang paling maksimal gitu dari vektor dan dari pixel gitu. Dan ini untuk desainnya menurut saya sih sudah cukup aman ya. Jadi nggak ada yang terlalu color blocking gitu. Jadi nggak ada yang full page itu berwarna semuanya gitu. Jadi semuanya sifatnya masih ada white space-nya gitu. Jadi ya masih aman gitu untuk dicetak riso gitu. Oke. Bisa lanjut ke yang berikutnya. Ini siapa ya? Vanessa, oke. Ya, Vanessa ini juga desainnya cukup konsisten ya. Jadi style ilustrasinya konsisten dari awal sampai akhir. Terus juga penggunaan warnanya sederhana ya. Jadi dan jarang yang sifatnya overprint gitu ya, yang dicampur. Jadi cuma ada warna merah sama warna biru, dan itu masing-masing jadi warna merah dan warna biru gitu. Nggak ada overprintnya, nggak ada yang dicampur, jadi akan lebih aman ya untuk cetak riso. Walaupun di beberapa detail ada yang misalkan kayak ini, coba stop dulu di sini, ada misalkan penguin ada bawah tas gitu. Jadi ini ketika dicetak mungkin akan ada beberapa hasil yang agak meleset sedikit gitu, karena ini kan kalau digambar mungkin bisa presisi, tapi kalau dicetak riso mungkin akan sedikit ada peluang untuk tidak presisi gitu, karena dengan teknisnya cetak riso sendiri berbeda dari offset. Jadi kalau offset itu ketika kertasnya masuk dan dicetak itu ada alat yang menjaga posisi kertas, jadi tetap di posisi yang sama gitu ketika dicetak berulang-ulang gitu. Saya lupa nama alatnya apa. Sedangkan kalau di riso itu di dalam mesinnya nggak ada pegangan kertasnya gitu. Jadi ada kemungkinan ketika dicetak ada pressure dari tintanya, ada pressure dari drum tintanya, itu nanti ada sedikit meleset gitu. Jadi tapi itu juga jadi salah satu karakter dari cetak riso sendiri ya. Jadi semuanya analog, semuanya organik. Jadi nggak bisa 100% dari cetakan 1 sampai ke cetakan ke-50 itu hasilnya sama gitu. Jadi itu juga jadi karakternya riso. Tapi secara garis besar untuk si Vanessa ini cukup jadi risobel banget gitu. Paling lagi-lagi untuk yang ini ya color blocking seperti covernya ini juga transparansinya bisa dikurangin. Jadi untuk yang sifatnya color blocking mungkin diusahakan jangan lebih dari 70% gitu. Gitu. Oke. Next. Terakhir video. Ya, kalau di video ini ya coba bisa scroll. Oke. Ini permainan layernya cukup menarik ya. Jadi warna biru, warna kuningnya juga peletakannya, komposisinya gitu cukup menarik dan bisa mempertegas dari karakter risonya itu sendiri gitu. Jadi dari
Terus ini juga ilustrasinya banyak yang bertekstur ya. Jadi nanti karena ketika kita cetak riso juga secara otomatis hasilnya adalah berupa dot ya, grain gitu. Jadi ketika dan ditambah dengan tekstur-tekstur dari ilustrasinya langsung, ya akan menjadi lebih sifatnya lebih analog gitu, lebih grainy gitu loh. Gitu. Terus mungkin note-nya sedikit tentang ini ya, kayak misalkan coba stop di halaman ini. Kalau misalkan ini full bleed seperti ini, lebih baik ada lebihan bleed-nya ya gitu. Jadi kalau ini kan hanya di crop mark. Nah, kalau kita full blocking kayak gini tapi nggak pakai bleed, nanti ketika dipotong kalau ada yang meleset bisa kelihatan warna putih kertasnya gitu. Sedangkan kalau kita kasih bleed mungkin 3 mili gitu, ketika ada yang nggak tepat dari finishing, misalkan potok, tetap background-nya warna kuning gitu. Oke, terus bisa di scroll lagi untuk ya, jadi seperti ini gitu. Misalnya ilustrasinya ada sedikit gradasi birunya, terus background-nya kuning gitu ya nanti. Jadi ini dua warna, tapi dia bisa dapat nanti ada tone birunya sedikit berbeda gitu ya. Jadi ada yang lebih tua birunya ke biru lebih muda, terus ada mungkin ini yang di bagian rambut ada sedikit warna kuning gitu ya. Jadi bisa dapat beberapa warna gitu dari desain yang ini gitu, terutama dari halaman ini gitu. Terus bisa bisa next. Oke, ini ada beberapa yang sudah cukup bagus, tapi lebih banyak notes-nya ya mungkin ya. Gitu. Bagus, suitable untuk riso gitu maksudnya. Coba bisa kita lihat satu-satu. Iya, ini Aileen ya. Iya. Oke, ya. Nah ini menariknya adalah dia menggunakan dua warna biru sama kuning, tapi dia pakai ini overprint ya. Jadi ini misalkan coba stop di sini. Ini yang foto Putri Diana mungkin warnanya biru, terus di bawah kiri ini warna kuning, terus di kiri bawah dan kanan atas ini jadi hijau ya. Tapi ini tetap menggunakan dua warna itu. Jadi dari dua warna kita bisa menghasilkan di sini ada 4 warna gitu dengan konsep si overprint ini gitu. Jadi warna biru atau warna kuning ditimpa dengan warna lainnya gitu. Jadi ini cukup menarik ya pemakaian atau desain yang seperti ini gitu. Jadi dengan desain yang minimal tapi bisa dapat hasil yang maksimal gitu. Bisa di scroll. Ya mungkin beberapa notes itu untuk Aileen ini lebih ke ini ya, seperti mungkin bisa scroll lagi ke bawah, yang ada teksnya mungkin, terus teks bawah lagi, terus yang ada teks kuning ya tadi ya di atas kayaknya tadi, coba
Nah, yang ini. Jadi kalau ini mungkin agak tricky-nya nanti untuk presisi warna teks kuningnya ke background biru. Gitu. Jadi either ini teksnya dibuat putih semua atau kita timpa 2 kali gitu. Jadi backgroundnya akan jadi kehijauan gitu. Jadi teksnya tetap kuning gitu. Kalau kayak gini mungkin nanti akan ada sedikit geser-geser gitu, nggak presisi gitu maksudnya. Tapi hanya untuk yang teks ini ya, karena ketika kita cetak warna birunya, nanti teksnya kan akan bolong kan, jadi semuanya putih, terus kita baru timpa teks kuningnya gitu. Itu ada potensi buat nggak presisi gitu kalau untuk cetak riso. Gitu. Tapi selain itu sih semuanya cukup oke untuk di riso gitu. Bisa next. Ini juga cukup aman sebenarnya karena ya bisa di scroll aja. Jadi cukup aman ini karena dia menggunakan 2 warna ya, jadi kuning sama hitam ya berarti ya. Dan untuk tinta riso sebenarnya untuk macam-macam warna sebenarnya karakternya agak berbeda. Jadi kalau untuk warna kuning dia cenderung lebih cepat kering tintanya, jadi lebih aman untuk color blocking sebenarnya. Jadi kayak untuk di halaman-halaman depan tadi ada beberapa halaman yang color blocking kuning dibanding misalkan dengan warna biru gitu. Kalau warna biru dia cenderung lebih basah tintanya. Jadi untuk color blocking nggak terlalu cocok atau harus benar-benar diperhatikan intensitas tintanya gitu. Jadi nah ini desainnya cukup straightforward ya. Jadi warna kuning ditimpa hitam gitu. Jadi dan warna hitam itu udah ya istilahnya warna paling tua gitu. Jadi ketika ditimpa mau meleset posisi cetakannya juga akan terlalu kelihatan gitu. Jadi ini menarik buat untuk percobaan cetak riso pertama kali gitu. Jadi kita cetak warna kuning dulu, terus langsung setelah itu kita timpa cetak hitam gitu. Jadi prosesnya cukup straightforward kalau yang ini. Oke, bisa next. Di scroll aja. Ini juga cukup straightforward ya. Jadi warna biru dan warna merah. Terus menariknya di sini karena Angelin bisa bikin ada beberapa tone ya. Jadi merah muda, merah tua, biru muda, biru tua. Jadi sama konsepnya. Jadi dengan hanya 2 warna bisa mendapatkan beberapa tone warna gitu. Jadi lebih dynamic ya mungkin ya warnanya secara coloring ya. Terus juga ditambah dengan tekstur dari Photoshop ya mungkin ya. Jadi dan juga di sini walaupun ada teks, tapi itu juga teksnya sifatnya lebih ke pixel ya berarti ya. Karena kayaknya ini dari Photoshop ya. Jadi untuk proses cetaknya akan lebih mudah. Jadi semuanya satu settingan gitu. Jadi antara teks dan antara teks dan ilustrasi. Terus di sini dia juga ada beberapa ya seperti ini. Ada yang overprint biru dan merah, nanti akan hasilnya mungkin agak keunguan gitu. Jadi dengan 2 warna lagi-lagi bisa dapat beberapa warna tambahan gitu ketika di overprint gitu. Jadi ya, next.
Ini Felicia. Ini Felicia sebenarnya cukup paling straightforward kayaknya ya, dari segi artworking. Jadi dia cuma ada 2, dan keduanya ini kayaknya nggak ada yang saling tertimpa ya. Jadi ini termasuk paling gampang untuk diproduksi. Jadi ya, ini warna biru juga cukup straightforward semuanya. Dan ini kecil-kecil gitu ya, maksudnya nggak ada yang color blocking gitu, semuanya clean gitu. Jadi nggak membutuhkan proses yang lama gitu kalau untuk ini. Jadi dan akan sangat aman untuk dicetak riso. Jadi setelah merah kita langsung cetak biru, itu sudah selesai gitu. Atau ini ada yang overprint atau enggak ya? Mungkin kalau ada yang overprint ya juga bisa dapat menghasilkan warna yang baru gitu. Next. Ini juga hampir mirip dengan Felicia ya, yang tadi barusan. Jadi cukup straightforward secara desain. Jadi desain merah ditimpa desain biru dan sebaliknya. Tapi beberapa poin mungkin lagi-lagi tentang color blocking seperti ini. Untuk color blocking yang sifatnya full grid atau satu halaman penuh, mungkin bisa dibatasin di intensitas warnanya 70%. Gitu. Jadi warnanya akan lebih, kalau merah lebih merah muda, kalau biru jadi lebih biru muda. Terus ini juga sangat aman, karena ya color blocknya sangat sedikit, dan yang sisanya ini straightforward banget ya. Jadi teks sama ilustrasi juga di 2 warna yang berbeda. Ilustrasinya warna merah, terus teksnya warna biru. Jadi kalau kita mau pakai settingan masing-masing juga hasilnya bisa lebih maksimal gitu. Color blocking seperti ini nih yang perlu diperhatikan. Mungkin untuk warna merah dot seperti halftone ini aman ya, tapi nanti untuk warna birunya aja sih yang perlu diperhatikan lagi. Untuk semua color blocking sebenarnya ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya mungkin color blockingnya cuma 2 atau 3 halaman ya kayaknya. Jadi kayaknya sih relatif aman. Mungkin lebih dibatasin di transparansi presentasi warnanya aja. Gitu. Ini bisa next. So, ya ini juga kasusnya sama, dia cukup straightforward antara merah dan biru. Jadi dan juga catatannya lebih ke halaman-halaman yang color blocking seperti ini, warna biru ini. Selebihnya ini seharusnya aman gitu ya. Ini color blocking ini gitu yang perlu diperhatikan. Oke, next. Ya, ini sebenarnya dalam kategori yang cukup sama ya. Jadi antara ada beberapa yang seharusnya 2 warna, tapi dia pakainya 3 warna gitu. Jadi terus ada juga beberapa yang banyak menggunakan color blocking ya. Jadi misalkan coba tadi sebelum ini ada siapa yang ada Daniela atau ya. Jadi misalkan Chelsea terus Dava gitu, ini color blockingnya cukup intens. Ini mungkin bisa di antara di flip, jadi negatif positifnya dibalik. Misalkan untuk Dava bisa jadi tipografinya yang lebih prominent warnanya, backgroundnya misalkan
putih saja gitu. Terus mungkin untuk si Chelsea mungkin antara intensitas tintanya bisa dikurangin ke 70% atau mungkin lebih di bawah 70% ya, 60% gitu misalkan. Terus coba next dari sini. Tadi ada lagi yang Jakarta ini, Tarisha sama Jessica ini juga color blockingnya cukup intens di hampir di banyak halaman ya, jadi itu perlu diperhatikan. Jadi mungkin daripada di color blocking lebih baik di flip positif negatifnya gitu. Mungkin nih ya, terus ada beberapa yang misalkan kayak Daniela, terus Hana itu dia, dan juga Tarisha ya kalau nggak salah. Coba Daniela. Ya, Daniela. Ya ini color blockingnya semua ini bisa peluang paper jam-nya besar sekali ya, terutama ini juga warna merahnya intens, jadi mungkin 100% semuanya. Jadi ini juga ya semuanya color blocking, jadi ini pasti paper jam gitu. Jadi mungkin antara kalau nggak di flip positif negatifnya gitu, atau mungkin fotonya lebih kecil atau gimana gitu. Terus tadi Hana juga. Nah ini Hana, dia ada 3 warna ya kalau nggak salah. Jadi seharusnya 2 warna. Jadi ya ini ada merah, ada biru, ada hitam gitu. Jadi sebaiknya di simplify lagi gitu kalau untuk Hana. Terus Tarisha juga. Tarisha ini juga 3 warna ya kalau nggak salah. Iya, jadi ada merah kuning nih. Merah kuning biru ya. Jadi seharusnya 2 warna. Ya untuk elemen-elemen seperti ini sih aman ya. Cuman kalau untuk yang Tarisha lebih ke jumlah warnanya. Terus juga dan tadi ya beberapa yang color blocking. Itu mungkin dibuatnya antara biru merah atau merah biru atau merah kuning ya mungkin ya. Warnanya disimplify dari segi warna dan diperhatikan dari beberapa elemen yang color blocking itu tadi. Ini juga ini ya terlalu ngeblok sekali ya gitu. Jadi ini mungkin hasilnya nanti akan basah, tintanya basah banget, terus bakal nyangkut di mesin gitu. Jadi untuk yang color blocking memang benar-benar harus diperhatikan. Jadi kalau nggak intensitas tintanya dikurangin, bisa juga di positif negatifnya ditukar gitu ya, di flip. Tuh. Terus mungkin ya. Terus next mungkin ke kategori berikutnya. Nah ini siapa? Ya ini beberapa yang color blockingnya cukup intens ya. Jadi berpotensi paper jam itu tadi gitu. Kayak misalkan untuk Kalista atau ini Anika itu, ini semuanya ya. Kalista ini birunya full bleed, terus Melisa juga. Terus next-nya juga tadi ada Anika, Caroline sama Vincent. Ini juga intens banget untuk full bleed-nya. Terutama misalkan untuk warna hitam ya. Ini warna hitam juga kecenderungannya tintanya lebih basah. Itu jadi perlu mungkin ya perlu direvisi ya jadinya. Misalkan
Kalau yang Vincent mungkin bisa ditukar aja warnanya, jadi positif negatifnya mungkin judulnya jadi warna merah, background jadi warna putih gitu. Mungkin kalau mau dilihat kita bisa lihat yang 3 ini dulu, mungkin coba. Si Anika, Caroline, Vincent. Bisa kita lihat PDF-nya. Vincent, Anika, Caroline ya tadi ya. Ya. Ya, ini kayaknya hampir di semua halaman color blocking ya. Jadi ini ya cukup, bisa dibilang cukup banyak yang perlu di adjust lagi. Jadi dikurangin untuk halaman-halaman yang sifatnya color blocking. Ya, mungkin paling gampangnya mungkin di flip ya antara positif negatifnya. Jadi yang tadinya color blocking dia jadi putih, terus ditukar dengan yang elemen lainnya gitu. Misalkan untuk gambar bunga ini jadi bunganya warna hitam, background-nya putih gitu misalkan. Gitu. Terus coba next Vincent atau Caroline mungkin. Di scroll. Ya, ini juga color blocking semua ya background-nya, dan color blockingnya dia 2 warna, jadi hasilnya akan sangat basah gitu sebenarnya. Jadi ini mungkin peluang paper jam-nya ya cukup tinggi ya ini ya. Jadi lebih baik antara bisa dikurangin, atau mungkin yang ini halaman ini nggak perlu ada background-nya gitu, atau gradiennya dirubah ke teksnya. Ini juga mungkin background-nya bisa di take out gitu, intensitasnya dikurangin gitu. Jadi dibuat lebih disimplify gitu secara artwork-nya gitu. Jadi dibuat disimplify, terus juga diperhatiin pixel sama vektornya, dan juga dibuat lebih konsisten gitu. Jadi dalam hal ini mungkin khusus untuk Caroline ini mungkin konsistennya dia color blockingnya mungkin nggak perlu di setiap halaman, hanya di beberapa gitu. Warnanya sih bisa di-keep sebenarnya, jadi perpaduan warna kuning sama merahnya, terus bisa jadi orange, jadi pink, ini cukup menarik gitu ya. Terus terus terakhir mungkin Vincent, mungkin cuman ada 1 waktu lah ya. Nih ya sama juga ya, jadi color blocking, tapi sebenarnya ilustrasinya juga dengan ada tekstur analognya ini, nanti ketika di riso bakal lebih seru ya dapat teksturnya. Tapi iya, color blockingnya mungkin perlu di flip, ini jadi teksnya warna merah gitu. Halaman ini mungkin relatif aman. Terus ini relatif aman juga ya harusnya. Coba di scroll ya kalau ada color blocking. Nah, halaman ini cukup intens, jadi mungkin bisa di flip jalan dan background-nya, ini juga bisa di flip gitu. Positif negatifnya ini relatif aman kalau yang kayak gini. Mungkin yang bisa di
coba juga kalau untuk si Vincent ini untuk intensitas tintanya ya mungkin juga bisa dikurangin, karena ini terutama yang bagian-bagian perlu color blocking atau ada seperti halaman ini nih, ada merah-merahnya, bidang cetaknya cukup besar gitu. Next, bisa di scroll lagi. Oke. Ini juga cover ini juga terlalu merah ya. Gitu. Mungkin segitu ya yang kita cukup bisa kita bahas sampai ini. Mungkin lebih enak kalau bisa ada langsung ada Q&A juga, jadi mungkin lebih pembahasannya bisa lebih spesifik ya. Gitu. Oke. Untuk karyanya udah semua ya yang direview Cila? Pak. Iya, sudah kayaknya cukupnya sampai situ aja. Mungkin lebih baik kalau bisa Q&A, jadi kalau baik yang udah direview atau yang belum, mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita lihat bareng-bareng gitu. Iya, mungkin nih masih ada beberapa nih Pak di slideshow yang FA-nya kurang tepat ya. Iya, ini mungkin bisa dilihat sih salah satu aja mungkin ya. Iya. Coba. Ini siapa, Francis Kevin, coba kita lihat FA-nya. Oh, ini kalau Franciscus ini lebih ke tidak ada indikasi warna ya kalau catatan saya. Terus coba kalau Sean ya, coba ya. Nah, ada Sean ini. Oh iya, ini juga kayaknya nggak ada indikasi warna ya, mana yang warnanya. Terus ini juga ini dia banyak pakai warna hijau, sedangkan kalau warna hijau kan kombinasi biru sama kuning ya. Coba bisa dilihat FA-nya nggak ya. Jadi ini kalau color blocking hijau nih juga akan basah banget hasil catakannya. Coba. Oh, malah nggak. Oh iya. Nggak ada ya. Ya mungkin itu sih catatannya tadi ya. Kalau ya, jadi mungkin bisa disimplify aja warnanya gitu. Jadi mungkin background-nya kuning, terus teksnya mungkin overprint dengan biru jadi hijau gitu. Jadi supaya yang color blocking itu menggunakan warna yang paling minimal gitu ya mungkin ya. Jadi mengurangi potensi-potensi paper jam gitu dan lain-lain. Kalau untuk Sean. Terus ini kalau dilihat dari FA-nya yang warna B ini, misalkan yang cash, ada halaman yang cash flow yang seperti cover kan di sini nggak ada nggak ada blocking warnanya ya. Tapi ketika di preview dia ada jadi warna hijau gitu. Jadi mungkin FA-nya juga perlu dicek apakah udah sesuai atau belum gitu. Mungkin selebihnya bisa ke Q&A ya mungkin ya. Kalau ada yang tadi misalkan udah sebut sedikit atau ada pertanyaan lagi atau yang misalkan belum di review, kalau mau tanya juga boleh. Oke Pak, karena semua karya sudah direview langsung oleh Pak Januar sendiri, sekarang kita akan masuk langsung ke sesi Q&A ya teman-teman. Oke, sebelum itu kita mau sapa dan berterima kasih kepada para dosen, khususnya Pak Martin yang telah hadir dan meluangkan waktu untuk ikut dalam acara review hari ini. Yuk teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaan atau ingin bertanya-tanya mengenai risograf, boleh banget nih langsung tanya ke Pak Januar sekarang. Boleh juga melalui chat atau raise hand ya.
Dan aku juga mau ingetin untuk jangan lupa isi form regis ulang melalui link yang akan dikirim oleh panitia di kolom chat pada akhir acara. Oke, ini udah masuk nih Pak pertanyaan pertama. Menurut Bapak kalau dari karya-karya yang udah direview tadi, mana yang paling Bapak suka? Jadi favoritnya Bapak yang mana? Dari semua karya yang udah dibahas, Pak. Favorit dalam parameternya apa ya? Mungkin yang tadi ya di beberapa yang di highlight itu ya tadi yang di awal-awal ya mungkin antara siapa Vidya, Melanie, Nivel dan Vanessa ya. Karena secara desain atau secara layering ya mungkin ya kalau mungkin lebih cocok kalau bicara teknisnya ya kalau untuk Riso ya karena Riso itu kan sifatnya lebih sebutannya sebenarnya duplikator ya jadi dia menduplikasi dari file digital jadi outcome-nya cetak gitu dan itu ada prosesnya sendiri dan nggak seperti offset yang jadi dari visual terus hasil cetaknya 100% sama. Jadi Riso itu ada karakternya sendiri dan untuk yang mungkin dari Vidya, Melanie, Nivel, Vanessa itu juga secara layering-nya cukup baik ya buat untuk cetak Riso gitu. Dan bisa ada permainan warna ya misalkan kalau dari catatan saya itu siapa tadi? Yang tadi ada blocking gitu ya Pak, yang harus dikurangin karena background-nya terlalu lebih tebal daripada kontennya kali ya. Iya, terus juga tadi ada beberapa kayaknya yang dia bisa pakai 2 warna, terus di overprint jadi menghasilkan 3-4 warna. Itu juga cukup baik ya. Itu salah satu trik juga untuk cetak Riso ya. Jadi karena Riso itu kan cetakannya dihitung per warna ya. Jadi kalau kita bisa pakai 2 warna, pakai 3 warna untuk menghasilkan warna lebih itu juga ya secara cost juga kita dengan cost yang minimal kita dapat hasil yang maksimal gitu sebenarnya. Gitu. Oke, ini Pak, aku ada anonymous question nih Pak. Visual form apa sih yang menarik atau baik dalam layout atau Zen design gitu? Baik dari segi teknis maupun non-teknis gitu Pak. Visual form apa yang baik? Iya, visual form apa yang baik, yang menarik gitu Pak dalam layout Zen? Maksudnya untuk Zen secara umum atau untuk Riso? Buat layout sama atau Zen design gitu Pak. Oh, sebenarnya sih kalau Zen biasanya kan dia lebih kontennya kan spesifik ya biasanya kalau Zen ya. Jadi bisa tentang satu topik tertentu gitu. Jadi visual form apa yang menarik sebenarnya mungkin ya visual form yang sifatnya lebih konsisten ya mungkin. Jadi ada Zen yang misalkan isinya typography semua gitu, ada Zen yang isinya lebih ke fotografi semua atau mungkin ilustrasi semua. Jadi kalau Zen mungkin secara secara konten mungkin akan lebih ke arah situ ya. Jadi karena Zen itu memang secara konsep atau secara pengertiannya kan memang sebuah publikasi yang dari fanzine gitu. Jadi dari ketertarikan satu orang terhadap satu topik tertentu gitu atau satu objek tertentu gitu. Jadi ya akan lebih menarik kalau isinya konsisten gitu. Jadi antara mungkin bisa 1 atau 2 elemen ya. Jadi bisa tipografi dengan ilustrasi, foto dengan tipografi dan lain-lain. Itu lebih mungkin satu yang sifatnya formnya lebih konsisten ya gitu. Kalau layout sebenarnya visual form apa secara overall mungkin kalau layout lebih ke ya balik lagi ke ya layout untuk apa gitu ya. Jadi dan kebutuhannya visual apa yang perlu ditunjukkan untuk menjelaskan kontennya gitu. Jadi ya mungkin yang visual form yang lebih tepat ke konteksnya gitu ya. Jadi Oke, ngomong-ngomong kan tadi pas lagi review itu Bapak juga ngomong kan kayak cetak misalkan warna yang belakangnya lebih bold itu
misalkan lebih basah gitu hasilnya. Terus kalau yang kuning lebih cepat kering. Emang biasanya kalau cetak risograf sendiri itu butuh waktu berapa lama sih Pak kalau untuk ukuran yang umumnya gitu? Ya, jadi kalau secara teknis paling umum perbedaan antara cetaknya sifatnya digital, sebenarnya bukan digital ya, tapi kayak digital print yang kita mungkin sering pakai atau misalkan offset itu kan, dan perbedaannya dengan riso, kalau cetak-cetak digital itu dia tintanya masuk ke kertas gitu, jadi diserap sama kertasnya gitu. Sedangkan kalau cetak riso itu sebenarnya genre atau teknik cetak riso itu adalah stencil printing gitu. Jadi persamaannya mungkin lebih ke sablon ya, silk screen ya, screen printing gitu. Jadi stencil printing ini tintanya tidak menyerap ke kertas, tapi dia tintanya nempel di kertas, jadi di atasnya gitu. Jadi, nah karena itu riso ini idealnya sebenarnya untuk tiap warna dicetak di hari yang berbeda. Jadi ada waktu yang dibutuhkan untuk istilahnya mengering gitu tintanya. Misalnya kita cetak warna kuning dulu gitu, terus kita resting dulu. Sebenarnya idealnya 1 hari, tapi mungkin bisa juga dicoba kayak 4 jam atau 6 jam ya, tergantung dari bidang cetaknya atau intensitas cetaknya gitu. Karena misalkan kita cetak warna kuning dengan intensitas 100% gitu, transparansinya 100%, itu pasti akan warnanya akan basah ya, akan basah, dan grain-nya itu akan mungkin rapat ya, agak ngeblok gitu. Sedangkan kalau kita kurangin sampai misalkan 10% gitu, itu mungkin sambil saya screen share lagi dari yang tadi awal. Boleh. Nah di halaman ini, jadi ini nih, misalkan tadi cetak biru gitu, misalkan kalau intensitasnya 100%, jadi mungkin sebelum ke sini, ini dulu kali ya. Jadi kalau kita cetak riso kan semuanya akan dibikin jadi hitam ya, ke warna black gitu. Jadi dari sini kita bisa ngelihat misalkan di warna kuning ini ada yang intensitasnya mungkin hampir 100% sampai yang mungkin ini cuma 10 atau 5% gitu. Nah ini mungkin bisa dilihat dari color chart ini gitu. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau 100% dia akan rapat, akan ngeblok gini, dan semakin muda dia akan semakin jarang gitu. Jadi dotnya dia akan semakin jarang gitu. Jadi kalau yang dotnya semakin jarang, pasti logikanya dia keringnya akan lebih cepat. Sedangkan yang lebih rapat karena intensitas tintanya lebih banyak dan karakter tinta riso yang nggak menyerap ke kertas, jadi butuh waktu pengeringan yang lebih lama gitu. Jadi idealnya sebenarnya untuk setiap warna tergantung intensitasnya bisa dari 6 jam sampai 1 hari gitu. Jadi kalau kita cetak 2 warna gitu, misalkan idealnya mungkin proses cetaknya adalah 3 hari gitu. Oh, berarti lama juga ya Pak buat hasilin risograf ini? Iya, jadi makanya kalau untuk riso ini nggak disarankan untuk pekerjaan yang sifatnya butuh cepat-cepat gitu atau buru-buru gitu, karena prosesnya sendiri perlu waktu yang lebih lama ya gitu, karena karakter dari tintanya sendiri gitu. Oh. Biasanya tuh orang yang pakai jasa cetak ini tuh buat cetak apa ya Pak? Kebanyakan sih sebenarnya kalau awal-awal itu riso itu banyak dipakai justru untuk ini ya, kalau nggak perkantoran itu sekolah ya justru ya, karena ini untuk mesin riso kita juga kan setiap bulan ada teknisi yang datang untuk maintenance itu, dan dia jarang sekali yang menggunakan mesin riso itu untuk cetak-cetak yang seperti ini gitu. Kebanyakan justru digunakan untuk perkantoran dan sekolah ya, karena mungkin akan lebih hemat juga secara cost. Jadi karena cetak riso ini kan nggak butuh toner gitu ya, sedangkan kalau mesin fotokopi butuh gitu. Dan sifatnya sebenarnya
Riso dan mesin fotokopi itu cukup mirip. Jadi sama-sama mesin duplikator. Jadi dia membaca satu file, terus dia bisa cetak berulang kali gitu. Tapi kalau untuk cetak Riso yang lebih ke art print seperti ini, memang lebih banyak dipakai buat dari kayak semacam desainer atau fotografer gitu mungkin ya. Jadi misalkan dari karya ini ada ilustrator gitu. Jadi lebih ke arah cetak-cetak yang art print gitu mungkin ya. Jadi baru-baru ini mungkin juga ke medium-medium buku ya, jadi ke penerbit-penerbit independen gitu-gitu juga. Cuman memang lebih banyak ke mungkin desainer grafis, fotografer, ilustrator, mungkin yang sifatnya lebih visual art ya gitu. Kebanyakan kalau yang sudah kita kerjain sih mungkin lebih banyak di buku seperti zine, terus poster-poster gitu ya, poster-poster sama yang juga zine foto, poster, kartu bisa kartu nama sampai kartu postcard gitu, juga ada stiker juga sih gitu. Oh, kan berarti banyak banget ya Pak yang bisa dibuat dengan teknik risograf ini. Kalau teknik cetak risograf sendiri tuh kalau yang ditugas yang udah dulu saya pernah bikin itu kan bikinnya ukuran A4 dibagi jadi kecil-kecil itu kan ya. Kalau mesin cetaknya sendiri tuh maksimal bisa cetak kertas ukuran berapa sih Pak? Kalau mesin Riso yang ada di Indonesia itu paling besar mungkin A3 ya. A3, tapi untuk kertas sebenarnya bisa A3 plus sedikit, tapi bidang cetaknya itu paling besar di A3. Jadi kita mesti pinter-pinter untuk ngakalin itu ya. Jadi misalkan kalau kita butuh untuk bikin buku, mungkin untuk bisa lebih efektif atau lebih efisien secara costing, secara material gitu, mungkin bisa dicari caranya gimana supaya dapat ukuran buku yang paling efektif gitu. Misalkan mungkin jadi semacam A5 gitu ya. Jadi dalam satu A3 kita bisa dapat, kalau depan belakang jadi bisa dapat 8 halaman gitu. Dibanding kalau kita bikin misalkan buku yang ukurannya A4 gitu. Cuma dapat setengahnya gitu misalkan. Jadi dengan keterbatasan sebenarnya bisa jadi potensi kita buat ngulik lagi gitu sih ya. Cari solusi gitu. Oke, sebagai last question, aku mau nanya tentang studio Bapak nih. Studio Bapak tuh ikut terpengaruhi nggak sih Pak sama efek pandemi begini? Mungkin di awal-awal pandemi ya, kita sempat mungkin ada 2-3 bulan yang project-nya itu ya antara cancel atau di hold ya sama kliennya. Cuman dari situ ya pelan-pelan sampai mungkin tahun kemarin ya, mungkin cukup kembali ya cukup normal lagi. Jadi sebenarnya, dan juga mungkin kalau secara kegiatan sebenarnya karena dengan adanya kita juga ngulik ke arah percetakan, penerbitan gitu juga. Jadi ketika kita nggak ada deadline yang intens seperti biasa, kita pakai waktu yang ada untuk develop project sendiri gitu justru. Jadi sebenarnya antara terpengaruh dan juga menjadi peluang ya gitu buat kita. Berarti banyak juga ya Pak hal-hal yang bisa dibikin oleh studio Bapak gitu selagi misalkan lagi pandemik gitu. Jadi banyak strategi-strategi baru yang dibuat oleh studio Bapak. Iya, cukup ya mungkin seperti itu ya. Jadi dari kegiatan penerbitannya itu sendiri, terus juga kita juga explore dari printing ya. Jadi dari secara produksi ya. Produksi pun juga banyak yang kita coba ekspor sih. Jadi nggak hanya di kertas, masih selain Riso ya. Jadi ada juga kita mulai coba ke kayak produksi ke arah apparel gitu misalnya. Jadi kita coba gimana, balik lagi ke tadi ya. Jadi di studio kita kan mungkin ada 3 pilar yang penting ya, dari ideation, execution, sama implementation. Jadi mungkin kalau secara ideation dan execution kita cukup terbiasa sebelum-sebelumnya, terus mungkin dari 2 tahun terakhir ini kita cukup banyak eksplorasi ke arah lebih implementasinya seperti apa gitu. Jadi ya
ya lagi-lagi sebagai desainer, graphic designer, biasanya kita mungkin bikin visual gitu, sifatnya visual atau hanya digital gitu misalkan. Terus kita coba bikin, dari situ kita bisa bikin jadi apa lagi gitu. Oke, nih Pak, ada partisipan yang resign nih Pak. Mau tanya langsung ke Pak Januar. Boleh Halo Kak? Pak Januar. Halo. Bu Saya mau Kartika. tanya Pak Januar Iya. kan tadi banyak share mengenai hal-hal teknis yang membuat sebuah desain itu oke atau tidak oke dalam sebuah risograf gitu ya Pak. Iya. Nah, menurut Pak Januar, apakah hal-hal teknis itu malah jadi sebuah hambatan atau kelemahan dari risograf ini sendiri Pak? Ya, thank you buat pertanyaannya ya. Jadi Thank you Pak. sebenarnya kalau kita selama mungkin dari tahun 2019 ya, kita mulai intens ekspor di Riso. Jadi justru kita menggunakan utilize atau memanfaatkan ya keterbatasan dari Riso itu sendiri jadi peluang ya buat kita ya. Jadi misalkan contohnya untuk penerbitan buku gitu ya, biasanya kita pengen buku mungkin yang agak mewah gitu ya, yang besar, hardcover dan segala macam gitu, tapi ternyata untuk produksi buku yang seperti itu mungkin cost-nya akan lebih tinggi gitu, dan juga hasil jadinya nanti setiap bukunya akan lebih berat gitu ya. Misalkan kalau kita udah ngomongin misalkan ke sektor-sektor lain ya, atau aspek-aspek lain seperti aspek distribusi gitu, karena kita kalau beraktivitas di penerbitan pasti kita juga mikirin gimana proses distribusi dan lain-lain gitu. Jadi dengan adanya Riso, justru dengan keterbatasannya kita mencoba memproduksi desain atau barang cetak yang mungkin jadinya se-efektif mungkin gitu ya. Jadi ternyata kita bikin buku nggak harus hardcover gitu misalnya. Atau ternyata buku kecil tapi kontennya bagus, ringan, gampang didistribusi di dalam negeri ke luar negeri, cost-nya lebih rendah gitu. Kita bisa distribusi lebih banyak, kita bisa menyebar luaskan ya, lebih luas lagi gitu. Jadi sebenarnya kita banyak ekspor dari keterbatasan itu jadi peluang ya. Kayak misalkan untuk Riso ini semakin sedikit warna yang dipakai, cost-nya semakin rendah gitu misalkan. Jadi itu justru jadi ciri khas kita juga, misalkan di further reading gitu, kayak ada yang orang nge-refer buku pertama kita ya, buku merah, buku biru gitu, buku kuning gitu. Jadi karena dari finishing bukunya itu sendiri ya. Terus ada lagi yang nanya misalkan, oh nanti isu keempat warnanya apa nih gitu. Jadi itu juga jadi secara nggak langsung jadi semacam brandingnya kita gitu. Jadi sebenarnya jadi cukup memberi ini ya, pengetahuan baru juga ya buat kita ya. Jadi selama ini kita mungkin kalau sebagai graphic designer banyak ngelihat desain kita tuh hanya digital gitu ya, mungkin di layar gitu. Tapi ketika desain itu diimplementasikan ke objek lain, ke output yang lain gitu, sesimpel misalkan cetak gitu, itu ternyata banyak banget parameter atau elemen-elemen lain yang mempengaruhi keberhasilan dari desain jadi ke barang gitu. Dan itu yang kalau kita tahu cara produksinya gimana, itu justru akan ngebantu kita dalam mendesain sih sebenarnya. Kalau misalkan untuk Riso itu nggak bisa color blocking gitu misalkan, jadi kita mulai pikirin itu ke desain kita sendiri gitu. Jadi kita mulai terbiasa kalau dari mungkin impact-nya kalau Riso ke proses desain kita, mungkin jadi kita ya udah kita ngedesain secukupnya gitu. Jadi nggak perlu terlalu lebay gitu mungkin ya. Jadi lebih pakai elemen-elemen yang memang harus ada gitu. Jadi secara mungkin itu juga jadi hal yang baik ya buat secara desain gitu, secara proses desainnya sendiri gitu. Gitu Bu Kartika kurang lebih.
Oke, Pak. Ini ada satu pertanyaan lagi nih, Pak. Sorry, Dani. Mungkin satu lagi ya buat Pak Januar, Pak. Tadi jadi menarik ya karena Pak Januar bahas juga tentang digital gitu ya, Pak. Kayak yang kita tahu sekarang kan hampir semua orang-orang udah beralih ke digital nih ya, Pak. Buku-buku juga udah jarang diminati, majalah, koran, dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut Pak Januar sendiri, kira-kira risograf ini bakal bisa tetap hidup nggak ya, Pak, dengan kondisi sekarang ini gitu? Ya. Sebenarnya menariknya ya, tadi siang saya diundang untuk ada diskusi dengan Kemenparekraf juga. Terus dari situ mereka ada presentasi dan ternyata dari sektor penerbitan buku cetak itu masuk dalam 5 besar ya untuk industri paling besar di industri kreatif gitu. Jadi itu menarik sih buat saya. Maksudnya dengan kemajuan teknologi atau digital yang sangat cepat ya sekarang. Tapi ternyata industri penerbitan itu masih ada di top 5-nya gitu. Jadi top 5-nya itu masih bahkan di atas advertising atau di atas DKV itu sendiri gitu. Jadi itu menariknya dari sektor industri menurut saya. Terus sebenarnya kalau untuk riso ya dengan output yang sebenarnya kalau riso kan dia memang outputnya memang sangat analog ya. Jadi apa yang kita desain dan hasilnya itu pasti akan berbeda, nggak sama persis seperti offset gitu misalkan. Jadi kalau offset kan kita lihat di layar dan kita cetak hasilnya sama. Jadi kalau riso mungkin menjadi nilai tambahnya karena ada tactility-nya itu ya gitu. Dan juga sebenarnya dengan semuanya akan serba digital, kalau saya sih ngelihatnya justru ada keinginan buat orang-orang tuh buat akan sesuatu hal yang sifatnya fisik lagi gitu ya. Jadi termasuk buku cetak gitu. Dan juga ada kemarin mungkin beberapa waktu lalu saya juga ngelihat risetnya dari World Economic Forum ya kalau nggak salah. Jadi tahun kemarin 2021 itu kalau nggak salah tuh ada penjualan buku di Amerika sih ya sebenarnya, bukan di sini. Penjualan buku di Amerika itu salah satu yang tertinggi selama beberapa tahun terakhir gitu. Jadi ini mungkin fenomena yang menarik antara perkembangan digital sama buku cetak gitu ya. Jadi kalau saya sih jadi ngelihatnya dengan karakter riso sendiri yang berbeda dengan teknik cetak lain seperti offset digital atau sablon gitu. Jadi sebenarnya sih ada peminatan lebih ya di situ ya. Jadi mulai banyak orang-orang yang pengen mencoba riso gitu sebenarnya. Jadi kita lagi ada juga pekerjaan cetak juga yang sifatnya lebih ke packaging gitu ya. Jadi karena kita sebelumnya bikin tadi ada contoh yang bikin packaging itu, jadi orang tuh mulai ngelihat ternyata riso bisa untuk dibuat mencetak hal-hal lain selain kertas. Maksudnya selain kertas yang sifatnya ya cuman jadi kertas gitu, tapi kalau jadi packaging kan jadi ada bentuknya lagi kan, ada 3D lagi. Ini mungkin juga menjawab pertanyaannya Helena nih, ada di chat ya. Kalau untuk riso memang baru bisa di kertas dan khususnya kertas-kertas uncoated ya. Jadi yang nggak ada lapisannya, dan tapi itu kita bisa cetak sampai kalau nggak salah 250 gram, 270 gram gitu. Jadi ya bisa jadi kartu, bisa jadi packaging gitu-gitu. Sifatnya lebih ke arah situ. Jadi secara produk sebenarnya bisa dikembangkan, dan secara kualitas riso di era digital mungkin justru semakin banyak peminatnya ya. Paling nggak untuk dari kita ya. Jadi mulai banyak orang yang mau coba gitu. Wah, pasti masih banyak yang penasaran sih. Tapi sayangnya waktunya udah habis nih, Pak. Oke. Iya. Tetapi sebelum menutup acara review session ke-6 hari ini, kami ingin memberikan tanda apresiasi kami terhadap Pak Januar yang sudah bersedia untuk menjadi reviewer di sesi 6 hari ini. Kepada tim dokumentasi, dipersilahkan.
Mungkin karena ada Pak Martin di sini, bisa Pak Martin ikutan on cam buat ngasih sertifikatnya ke Pak Januar. Baik, baik. Halo Terima Pak. kasih. Halo, Iya. halo. Halo Pak Martin, selamat malam. Selamat malam Pak Januar, terima kasih banyak sudah hadir nih Pak. Kami dari fakultas senang banget karena saya juga lihat anak-anak di kafe kita nih semangat banget untuk belajar. Jadi saya terima kasih Pak Januar mau hadir dan mau berbagi ilmu Pak. Saya sendiri sangat tertarik sama fakta terakhir yang tadi Pak Januar kasih ya. Oh, Ternyata iya, jadi masa depan dari si buku atau apapun gitu, grafis cetak dan segala macam ternyata justru menjadi satu hal yang masih diminati, bahkan menjadi sesuatu yang baru gitu ya, dibarukan gitu ya. Ada satu framework yang lebih baru lagi. Jadi menarik sih Pak. Terima kasih atas sharingnya. Saya tadi juga dengerin walaupun agak terlambat datangnya. Thank you Pak Januar. ya. Oke, saya akan dokumentasikannya. Hitungan ketiga akan di screenshot. 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Oke, makasih Pak Januar, makasih Pak Martin. Thank you untuk semuanya. Terima kasih Pak Januar. Terima kasih panitia. Thank you Pak Pak. Martin. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Januar atas review-review yang telah diberikan. Semoga kita semua mendapatkan insight dan bisa mengaplikasikan ilmu yang hari ini diberikan untuk kedepannya. Dan kami tidak lupa juga untuk mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, selain itu, kita juga ada beberapa informasi untuk kalian yang mau submit Call for Works untuk Re Plus View juga masih bisa ya. Lumayan banget loh kalau kalian ikutan, kalian bisa meningkatkan portfolio kalian. Mumpung due-nya masih tanggal 13 Maret nih, jadi jangan sampai dilewatkan ya. Berikutnya, nggak cuma Re Plus You, tetapi kita juga ada acara Typolog 2022. Nah, acara Typolog akan ada webinar dan juga Call for Works. Lomba poster yang bertema Festive. Tanggal pendaftaran Call for Works Typolog mulai dari tanggal 28 Januari 2022 sampai 13 Maret 2022. Jadi yuk jangan lupa ya untuk ikutan juga karena nggak bakal kalah seru nih sama acara Re Plus View dan akan menambah wawasan desain kalian khususnya yang tertarik soal tipografi. Nggak berasa ya waktunya berjalan cepat banget. Kita sekarang udah di penghujung acara aja. Iya bener banget, kita dari tadi ngomong sampai udah nggak sadar udah jam segini. Nah, karena tadi kita juga sudah membuka acara dengan doa, maka ada baiknya kalau ditutup juga dengan doa. Doa penutup akan dipimpin oleh Kak Helena. Kepada Kak Helena, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you MC. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas seluruh penyertaan yang Engkau berikan kepada kami sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapak, banyak sekali ilmu yang telah kami dapatkan. Semoga acara pada malam ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk kami semua. Bapak, setelah ini beberapa dari kami akan melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi mereka. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Lena atas doanya hari ini. Sebelum kita berpisah, aku juga mau ingetin untuk isi link re-regis dari yang ada di kolom chat yang dikirim oleh panitia. Tetapi sekarang waktunya juga sesi dokumentasi nih. Yuk semuanya boleh on cam ya, jangan lupa senyum. Sesi dokumentasi akan dipimpin oleh Albert. Kepada Albert, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih. Ya, kita tunggu teman-teman yang masih off cam buat on cam ya. Yuk pada on cam nih, rapi-rapiin rambutnya juga. Oke, di aku ada 3 slide. Ini slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide
ketiga, satu sih semuanya. Oke, terima kasih Albert udah fotoin kita semua. Kita ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua yang sudah hadir pada acara review hari ini. Kita juga mau ingetin kalian untuk jangan lupa cek Instagram @replusview di @desaingrafis.uph dan Instagram Tipolog @tipolog.dg untuk melihat update tentang event-event terbaru dari kami. Kami berdua selaku pembawa acara memohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Saya Daniela. Dan saya Aileen, pamit undur diri dulu ya. Sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih semuanya. Thank you semua. Bye-bye. Terima kasih Pak Januar juga. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih Pak Januar. Thank you. Sukses panitia. Thank you Pak Martin.